Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial Tegal berhenti merokok. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang promosi kesehatan untuk stop merokok. Nah, sebuah kegiatan promotif atau mempromosikan perilaku berhenti merokok atau stop merokok itu seyogianya dilakukan secara terus-menerus dan benar-benar terencana, direncanakan dengan baik-baik, secara matang strateginya dan juga tidak asal-asalan, dan semuanya terus dilakukan secara masif. Jangan mau kalah sama orang-orang yang bersebelahan, orang-orang yang opposite yang di sana malah menyuarakan atau memberi contoh gaya hidup yang tidak sehat, yaitu dengan merokok. Maksudnya seperti ini, analoginya itu seperti malaikat dan setan gitu kan. Ini kan antara malaikat dan setan sebenarnya di lapangan itu tidak bertarung secara langsung head to head, mereka bertengkar. Tetapi pertengkaran mereka adalah ada di dalam level si ideologi, perilaku, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan atau tidak oleh seseorang. Sasarannya mereka sama, satu. Lah si malaikat itu mempengaruhi orang tersebut untuk berbuat baik, si iblis ini mempengaruhi si orang ini untuk berbuat jahat. Nah, ini perang argumentasi, perang persuasi, ini nanti akan menang yang mana. Nah, itu analoginya seperti itu. Sama dengan kita, tenaga kesehatan, atau Anda, orang yang satu visi dan misi dengan kami untuk menyuarakan hidup sehat, tidak merokok, berhenti merokok. Sebenarnya kita itu di lapangan, di faktanya di lapangan, itu kita sebenarnya bertarung, tetapi bukan bertarung head to head secara langsung seperti kita mengadakan acara debat misalkan mana yang baik, merokok atau tidak, kan kita bukan seperti itu konteksnya ya. Memang kadang beberapa acara ada memang konteksnya konteks diskusi, konteks debat atau diskursus seperti itu. Tetapi di lapangan untuk mempengaruhi seseorang itu merokok atau tidak, mempengaruhi perilaku dia mau cenderungnya kemana, itu kan sebenarnya kita berperang dengan orang-orang yang bersebelahan dengan kita, tetapi tidak langsung. Nah, peperangan kita sebenarnya di level ideologi, di level perbuatan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, dalam bentuk dialektika si orang itu. Lah ini dia mikir kan, menerima ajakan untuk merokok, menerima ajakan untuk tidak merokok. Terus misalkan terinspirasi, termotivasi. Terus dia misalkan punya benchmark, punya idola, punya acuan, punya tolak ukur mana pria idealnya itu seperti apa misalkan. Yang satu jadi idolanya orang yang merokok, satunya idolanya ini adalah orang yang tidak merokok, hidupnya sehat, seperti itulah. Itu kan sebenarnya peperangan dalam dialektika seseorang itu. Ini saya mau cenderung kemana ya? Mau menganggap rokok itu baik atau buruk ya? Saya mau terpengaruh mana ya? Mau membenarkan yang mana? Jadi di dalam level pikirannya dia itu terjadi peperangan di situ. Nah, maka dari itu kita sebagai orang yang menyuarakan perilaku hidup sehat untuk tidak merokok dan stop merokok, sebaiknya itu kita merencanakan dengan baik, jangan asal-asalan dalam hal promosi kesehatan. Memang tentang promosi kesehatan mungkin bisa materi-materi seperti ini dijabarkan lebih detail oleh teman-teman promosi kesehatan atau penyuluh kesehatan ya, yang tahu bagaimana sih konsep membuat materi tentang sesuatu, misi sesuatu, atau materi promotif tentang kesehatan, tentang hal yang bisa dilakukan untuk mencegah rokok dan sebagainya. Artinya mereka biasa memikirkan hal itu, kontennya apa, diberikan dengan cara apa, melalui media kanal seperti apa, siapa yang menyampaikan, siapa targetnya, bagaimana menyampaikan dan sebagainya. Tetapi secara garis besar saya akan memberikan sebuah pandangan tentang pentingnya promosi kesehatan dalam hal untuk menyuarakan stop merokok. Saya ada beberapa buku nih, contohnya nih. Nah, ini di Rumah Pertumbuhan ada koleksi buku-buku seperti ini. Love Your Life, ini Fuad Baraja. Teman-teman tahu Fuad Baraja ini yang jadi bapaknya Jun dalam sinetron Jin dan Jun ya. Ini ada dua buku saya sudah beli dan saya sudah baca. Saya juga japri-japrian sama Om Fuad ini. Di Tegal ini juga saya beberapa karya ada. Ini ada salah satunya dari Mbak Sekar Wulandari dan Mas Salman Al-Farisi. Ini ada buku mini tentang berpasangan dengan asap rokok. Ini juga memuat pendapat-pendapat ibu-ibu, emak-emak yang memiliki keluarga atau suami perokok. Seperti apa sih mereka bersuara, mereka beropini, berpendapat. Nah, karya-karya semacam ini apapun bentuknya ya, kalau ini Mas Fuad kan ada dalam bentuk catatan-catatan dia di Facebook, story-nya dia atau postingannya ya. Postingannya dia di Facebook tentang rokok. Jadi dia begitu berhenti merokok terus dia sharing pengalaman, sering opini dan sebagainya, di mana antusias orang karena dia juga public figure, akhirnya banyak yang antusias, banyak yang komentar dan sebagainya. Akhirnya ini dijabarkan nih dalam buku-bukunya seperti ini. Ini dari status Facebooknya dia. Terus juga opini-opini dia banyak sekali di buku yang Love Your Life. Ini artinya kita punya opini, punya pendapat, punya paradigma, punya argumentasi untuk membuat sebuah
ajakan persuasif orang itu untuk berhenti merokok atau stop merokok. Nah, ini bagus sekali. Nah, maksudnya saya akan berpendapat bahwa tindakan-tindakan promotif seperti ini untuk stop merokok itu jangan kalah gitu loh. Jadi yang namanya manusia itu mudah terpengaruh, mudah dipengaruhi dan mudah mempengaruhi. Sebenarnya manusia itu makhluk yang mudah dipengaruhi dan juga berpengaruh. Nah, ini pertanyaannya, kita mau mempengaruhi orang atau tidak? Apakah kita diam-diam saja? Teman-teman semuanya yang misalkan sudah sukses berhenti merokok, saya ajak kalian itu jangan diam gitu loh. Anda itu berpengaruh, memiliki potensi di lingkungan Anda masing-masing, di pertemanan Anda masing-masing. Mungkin Anda punya follower, Anda punya fans, ada orang yang kagum sama Anda, pasti ada. Semua orang itu pasti punya fans, ya kan? Semua orang juga punya idola seperti itu. Nah, itu artinya Anda tetap memiliki kesempatan untuk mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat, perilaku tidak merokok, stop merokok dan sebagainya. Dengan kadarnya kalian masing-masing. Saya tahu kalian mungkin bukan public figure, tidak terbiasa ngomong seperti saya seperti ini, atau tidak bisa menulis dan sebagainya. Tetapi upaya kalian itu wajib diapresiasi dan juga ini akan menginspirasi orang lain gitu loh. Daripada Anda diam-diam saja, lah orang lain itu akan menerima ajakan dari orang lain yang untuk mengajaknya merokok. Tadi saya bilang ibaratnya itu ada malaikat sama setan gitu kan. Seperti itu. Orang ini akan menerima perilaku, menerima ajakan, terinspirasi, termotivasi, ya, atau mau meniru tingkah laku yang mana. Nah, kita jangan sampai kalah gitu loh. Kalau kita kalah, nanti yang menang adalah yang bersebelahan dengan kita, yang menyuarakan, yang memberi contoh hidup yang merokok dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya peperangan di lapangan terjadi seperti itu. Maka saya katakan, tolong jangan diam gitu loh. Suarakan. Kalau misalkan Anda mampunya hanya menceritakan pengalaman berhenti merokok, ceritakanlah gitu loh. Lah, hari ini ada media sosial dan sebagainya, itu bisa digunakan dan itu malah lebih mudah. Kalau dari cerita saya sendiri, saya menyampaikan promosi-promosi kesehatan untuk berhenti merokok, termasuk saya bikin video-video seperti ini, tujuannya apa sih? Selain untuk terus mempromosikan kepada teman-teman agar berhenti merokok, atau yang belum merokok biar tidak merokok. Selain untuk keperluan keluar, ini juga ada pentingnya bagi diri saya, yaitu untuk apa? Untuk mengukuhkan keinginan saya, untuk mengukuhkan keputusan saya, untuk mengukuhkan perilaku saya, tekad saya, untuk tidak kembali lagi ke perilaku yang lama, yaitu merokok. Jadi gini guys, seseorang yang sudah berhenti merokok tetap ada kesempatan, ada peluang untuk kembali ke perilaku yang lama, ya, entah itu dorongan-dorongan intensitasnya itu skala kecil atau besar. Nah, bagaimana caranya untuk mematenkan, ya saya mutlak sudah bulat utuh tidak akan kembali seperti semula? Kan kita tidak tahu. Ya, siapa tahu nanti ada godaan-godaan. Siapa tahu teman sudah mulai mendekati lagi lalu mengajak rokok lagi. Siapa tahu nanti dikala stres menghadapi permasalahan kita pengen ngerokok lagi. Ya kan, pergaulan, stres biasanya kan terjadi seperti itu. Nah, gimana agar perilaku kita kuat? Saya pernah mendapat pertanyaan seperti itu kan kemarin waktu kita bicara di forum-forum anak-anak SMA, SMP itu ada FASA, ada DPR remaja dan sebagainya. Di situ ada yang menanyakan gimana Pak caranya agar tidak kembali perilaku lama. Nah, salah satu tipsnya yang saya berikan adalah ya kita harus mengajarkan kepada orang lain, karena dengan bicara seperti ini, saya misalkan seperti menulis di beberapa media tentang bagaimana tips berhenti merokok seketika dengan public commitment, bagaimana tentang pandangan-pandangan saya tentang rokok di media sosial, di media cetak. Saya juga bicara langsung di pertemuan-pertemuan seperti pertemuan IAPMI, di forum-forum anak muda dan sebagainya, termasuk video ini. Ini sebenarnya untuk menguatkan tekad saya gitu loh. Bayangin kalau saya sudah ngomong panjang lebar tentang berhenti merokok, saya sudah ngomong sedemikian banyak orang, loh kok saya kembali ngerokok, misalkan konangan kembali ke perilaku yang lama ngerokok, ya seperti apa malunya, ya kan? Jadi apa yang sudah saya lakukan seperti ini, sharing informasi, knowledge dan motivasi, inspirasi ini sebenarnya menguatkan diri saya biar saya tidak kembali ke perilaku lama. Nah, termasuk karya-karya seperti ini. Jadi saya sangat mengapresiasi kalau ada orang melakukan promosi-promosi kesehatan untuk stop merokok. Nah, jangan kalah dengan orang yang bersebelahan dengan kita gitu. Mungkin secara langsung atau tidak langsung ya, yang namanya manusia itu mempengaruhi orang yang lain. Nah, kayak tadi saya katakan, misalkan Anda kan sebagai individu itu Anda punya fans, ya kan. Anda tidak menyampaikan secara langsung pun, tetapi Anda bisa menginspirasi. Ya, Anda tidak ngomong apapun, tapi kalau Anda ngerokok terus orang ngefans sama Anda, dia bisa ikut-ikutan. Nah, jadi orang itu terus mempengaruhi orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui brandingnya. Branding itu kan kesan gitu kan. Anda tidak ngapa-ngapain saja orang kan
akan berkesan tentang Anda. Lah itu kan secara alami bekerja gitu loh. Jadi meskipun Anda diam, meskipun Anda hanya tampil sesekali, Anda bertemu hanya sesaat, Anda hanya melalui media sosial, itu tetap bekerja. Hukum alam seperti itu saling mempengaruhi. Maka dari itu suarakanlah yang baik-baik saja. Suarakanlah pola hidup sehat, tidak merokok, stop merokok dan sebagainya. Jadi saya ajak teman-teman yang satu visi misi dengan saya untuk tidak merokok, untuk berhenti merokok, untuk pola hidup sehat. Anda bisa menyuarakan dalam bentuk apapun. Ya, tentang kesehatan, bagaimana paru-paru yang sehat, Anda hidup sehat seperti olahraga, Anda pintar menyanyi dan juga karena Anda tidak merokok dan sebagainya, itu akan menjadi acuan bagi orang-orang, bagi fans Anda, orang yang memperhatikan Anda, follower Anda dan sebagainya seperti itu. Intinya pesan saya adalah jangan berhenti mempromosikan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.